Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, nama Ibu Ajeng Safira Rubina. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Ajeng aja. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada yang enggak masuk nggak? Oh, nggak ada. Jadi semuanya nihil ya, pesannya. Semuanya hadir. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nih yang memimpin doa? Oke. Baik, kita berdoa bersama-sama ya, anak-anak. Baik, doanya dicukupkan saja. Nah, ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita belajarnya tentang apa? Materi tentang apa gitu? Oke, benar. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Oke, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah ya. Nah, baik anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, di sini udah pada tahu belum apa itu sistem peredaran darah pada manusia? Nah, belum tahu kan? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, ketika kita bernafas, kita akan menghirup udara yang mengandung oksigen atau sering juga disebut dengan, ya benar, O2. Lalu sisa oksigen dikeluarkan menjadi karbon dioksida. Karbon dioksida itu sering disebut dengan apa? Ya, CO2. Nah, oksigen tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita dan diedarkan ke seluruh tubuh. Apakah kalian ada yang tahu bagaimana oksigen tersebut yang diedarkan oleh tubuh? Nah, baik di sini kita akan menyimak bersama-sama apa itu sistem peredaran darah pada manusia. Untuk sistem peredaran darah pada manusia sendiri itu adalah suatu sistem organ sirkulasi darah yang terdiri atas jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan oksigen atau O2 tadi dan nutrisi tubuh ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Nah, di sini anak-anak bisa melihat di sini ada gambar sistem peredaran darah tersebut. Lalu, apa saja organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya? Di sini ada beberapa sistem atau organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian kiri rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Nah, untuk jantung manusia sendiri itu terdiri dari 4 ruang yang dibagi menjadi 2 bilik dan 2 serambi. Masing-masing ruangan jantung ini dipisahkan oleh lapisan dinding jantung. Nah, yang 4 ruangan tadi ada 2 bilik, yaitu bilik kanan dan bilik kiri, lalu 2 serambi, ada serambi kanan dan serambi kiri juga. Lalu serambi dan bilik kiri jantung itu berfungsi untuk memompa darah bersih yang kaya oksigen keluar dari jantung.
Sementara itu, bilik kanan dan serambi kanan berfungsi menerima darah kotor yang masuk ke jantung. Nah, 4 ruangan jantung ini memiliki 4 katup yang tugasnya menjaga agar aliran darah tetap mengalir ke jalur yang tepat serta mencegah kebocoran jantung. Jika 4 ruangan jantung ini tidak memiliki 4 katup yang tugasnya untuk menjaga aliran darah, itu darah bisa mengalir ke jalur yang tidak tepat. Jadi bisa menyebabkan kebocoran jantung. Nah, yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah bertugas untuk membawa darah ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Selain itu, pembuluh darah juga memiliki peran untuk membantu membuang limbah jaringan. Nah, secara besar, pembuluh darah manusia ada 3 jenis. Di sini ada yang tahu nggak apa itu 3 jenis pembuluh darah manusia? Ada berapa? Dan salah, maaf. Pembuluh darah manusia ada 3 jenis. Apa-apa saja? Ada yang bisa sebutkan? Nah, iya benar. Pembuluh darah arteri, vena, dan pembuluh darah kapiler. Ketiganya itu memiliki peran yang berbeda. Pembuluh darah arteri bertugas untuk membawa darah yang berisi oksigen keluar dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh. Lalu, pembuluh darah arteri dibantu oleh pembuluh kapiler. Nah, kapiler itu adalah pembuluh darah kecil antara arteri dan vena yang mendistribusikan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Lalu pembuluh arteri juga memiliki cabang tersendiri yang khusus untuk mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru melewati pulmonolis. Nah, untuk pembuluh darah sendiri, ada yang anak-anak ingin tanyakan nggak? Oh, tidak. Baik. Nah, Ibu lanjutkan saja. Yang ketiga, yaitu darah. Nah, darah sendiri itu udah ada yang tahu kan darah itu berwarna merah. Nah, benar, darah itu adalah komponen dalam sistem kardiovaskular manusia. Fungsi utama darah yaitu sebagai kendaraan. Nah, kendaraan di sini bukan maksud seperti mobil atau motor. Kendaraan di sini yaitu yang dimaksud dengan pengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Nah, di sini ada 4 komponen darah dengan perannya masing-masing. Lalu di sini ada plasma darah. Plasma darah itu adalah cairan kekuningan yang di dalamnya terdapat nutrisi, protein, hormon. Lalu hingga hasil limbah tubuh. Nah, di sini ada 3 sel darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, atau yang dimaksud dengan sel berbentuk oval kecil. Nah, seperti yang digambar. Lalu, sel darah putih sendiri, sel darah merah sendiri, atau yang sering disebut dengan eritrosit, yaitu darah yang mengandung hemoglobin atau protein yang membawa oksigen. Darah akan berwarna merah cerah saat hemoglobin mengambil oksigen di paru-paru. Seiring aliran darah, hemoglobin akan melepaskan oksigen ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua, ada yang tahu kan sel darah putih disebut dengan apa? Nah, benar, sel darah putih sendiri disebut dengan leukosit. Nah, leukosit sendiri udah ada yang tahu belum apa itu yang dimaksud dengan leukosit? Baik, leukosit adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh, yaitu perannya adalah untuk membuat antibodi yang mengenali dan melawan benda asing penyebab penyakit seperti virus dan bakteri. Lalu trombosit adalah sel berbentuk oval kecil yang membantu proses pembekuan darah trombosit. Ini juga bekerja sama dengan protein dan mengontrol pendarahan. Baik, di sini Ibu akan menampilkan video. Nah, jadi anak-anak harus menyimak video
yang Ibu tampilkan. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung, ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Di sini anak-anak kan udah pada menyimak nih. Nah, jadi Ibu tanya, berapa berat ukuran jantung pada manusia atau orang dewasa? Nah, benar, 300 gram. Nah, kan tadi Ibu ada menjelaskan juga ada 4 ruangan di jantung itu. Nah, di sini juga disebutkan 4 ruangan jantung itu seperti serambi, serambi kanan, serambi kiri. Nah, anak-anak udah pada merhatiin video yang Ibu tampilkan, lalu kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, baik anak-anak, kan tadi kita sudah mendengarkan video.
Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, ini peredaran darah kecil yaitu darah yang mengandung banyak oksigen di bilik kanan, lalu dipompa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis, lalu di paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Nah, lalu darah yang mengandung oksigen dialirkan kembali ke jantung pada serambi kiri melalui vena pulmonalis. Lalu peredaran darah besar yaitu darah kayak oksigen dipompa oleh bilik kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Sementara itu, darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh memasuki serambi kanan melalui pembuluh darah vena cava superior untuk tubuh bagian atas dan vena cava inferior untuk bagian bawah. Nah, untuk sistem peredaran darah tadi, semoga anak-anak bisa mengerti ya yang Ibu jelaskan. Lalu untuk pertanyaan-pertanyaannya boleh ditanya. Apakah ada pertanyaan? Baik, tidak. Nah, dicukupkan saja. Baik anak-anak, untuk kelas hari ini sudah selesai dan sudah dicukupkan saja untuk anak-anak yang sudah mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga anak-anak mengerti. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan penjelasan Ibu tadi. Terlebih terkurang, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak semua sehat selalu. Dadah, Assalamualaikum.